Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini masih di suasana bulan Syawal. Kita akan membahas nih terkait dengan bagaimana podcast kita yang ada di Masjid Besar Al Istiqlal ini. Tentunya hari ini kita akan bahas bersama orang yang mengeksekusi ruangan ini. Ini penting karena ruangan ini tidak bisa kita pakai untuk rekaman kecuali didesain oleh seseorang, dan orang itu adalah Mas Soleh. Mas Soleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Soleh? Alhamdulillah sehat Mas Soleh ya. Alhamdulillah. Ini kita program kita nih lawas sudah nih Mas Soleh ya. Itulah Program kita ini mulai dari bulan suci Ramadan, sebelum Ramadan ya kita bincang-bincang, akhirnya kurang lebihnya 2 bulan. 2 bulan ya Mas Soleh ya. Kurang lebihnya, kurang lebih 2 bulan, dan alhamdulillah sudah kelihatan yang luar biasa nih. Salah satunya ini adalah desain-desain yang ada di sini. Siap. Tapi sebelum saya masuk ke ruangan ini, saya mau tanya dulu kira-kira di awal-awal dulu. Mas Soleh, apa kesibukannya setiap hari Mas Soleh? Alhamdulillah, untuk kesibukan masih di desain interior. Desain interior. Ya, Saya kenal juga ini. Desain interior beliau ini. Nanti di akhir kita akan promosikan ini. Siap, alhamdulillah. Jadi di desain interior ya, Mas Soleh. Siap. Khusus. Jadi desain ini fokus hari-hari kita di desain itu ya. Bukan cuma di desain sebetulnya saat. Jadi saya fokusnya di produksi juga. Oh, produksi apa itu, Mas Soleh? Seperti misalnya ada orang mau pesan set, suruh ngesetkan satu rumah misalnya. Satu rumah, jadi betul-betul saya gambar. Jadi sesuai dengan ukuran rumahnya, presisi. Saya gambar interiornya. Seperti itu sih. Kalau cocok baru kita eksekusi. Baru dieksekusi. Siap. Alhamdulillah ya Mas Soleh ya. Ini ya itu desain daripada podcast ini adalah lebih banyaknya adalah daripada imajinasinya beliau juga. Karena ini termasuk ada tata ruangnya, termasuk warna-warna yang kita pakai, termasuk backgroundnya ini adalah lebih banyak di tangannya Mas Soleh. Karena kita paham beliau di bidangnya. Siap. Alhamdulillah. Mas Soleh, ini podcast kita sudah berjalan lama nih Mas Soleh. Siap. Saya rasa nih kayaknya di Masjid Istiqlal ini kayaknya makin ngegas ini ya. Siap. Kayaknya banyak betul kita punya kegiatan, agenda-agenda ini. Siap. Termasuk ya alhamdulillahnya kayaknya masjid kita nih mayoritas anak-anak muda ya. Anak-anak muda. Mungkin bisa dibilang 90%. 90% anak muda semua. Alhamdulillah. Jadi dengan anak muda itu banyak sekali inisiatifnya, didukung dengan orang-orang tua kita yang eksekusi. Itu senangnya kita. Sebetulnya kalau yang muda ini banyak inovasinya. Betul. Cuma terkadang inovasi itu didukung dengan jadi ibarat kata itu kalau di mobil ibaratnya mesin sudah oke, bensin ini kira-kira karena kalau nggak ada bensin ini itu bisa jalan ya. Iya. Jadi bensin ini kita ibaratkan support daripada orang tua kita yang ada di siap. Supportnya, doanya betul sekali. Saya juga terpikir-pikir juga sebelum ada podcast ini, kita bagaimana caranya Istiqlal ini bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan melalui media digital ya kan sekarang ini kan. Betul. Zamannya kan zaman digital gitu. Semua jadi serba digital. Apa yang kita akan sampaikan nilai-nilai kebaikan itu bisa tersalurkan secara cepat gitu ya kan. Dan alhamdulillah hajat kita bersama terkabul. Kabul aja. Kabul hajat kita. Baik, Mas Soleh. Siap. Mas Soleh. Ini kan desainnya indah-indah nih Mas Soleh. Siap. Kita di sini ada nama podcast kita Media Istiqlal Channel. Jadi salah satu media yang menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan moral yang ada di lingkungan masyarakat khususnya Kampung 4. Nah ini insya Allah nanti kita akan tuangkan di dalam media kita ini. Siap. Mas Soleh, desain-desain ini dibentuk lama kah kira-kira? Desain-desain kita nih.
Kalau untuk desainnya itu kebetulan kan ada dibantu juga. Jadi kalau kurang lebihnya 1 minggu lah mungkin. 1 minggu ya masalah ya. Kurang lebihnya 1 minggu. Lumayan juga, kurang lebih 1 minggu kita 1 minggu mendesain ini. Siap. Jadi ruangan ini tepatnya di mana Mas Saleh? Kalau ruangan ini pas sebetulnya ruangan ini dulu diperuntukkan untuk gudang. Jadi gudang ini kumuh lah ibaratnya gitu. Kumuh nih sebenarnya ya. Kumuh nih. Jadi dengan adanya anak-anak muda bagaimana nih sekiranya gudang ini juga bermanfaat gitu. Dengan budget. Sebetulnya kalau di interiornya sendiri untuk budget sih minimalis lah ya. Minimalis. Jadi dengan biaya yang minimalis, cuma bagaimana sih caranya biar terbentuk dengan ruangan yang ya cukup cukup memadai lah untuk podcast ya. Siap. Jadi kita konsep seperti ini. Ini sudah luar biasa bagi saya, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan kita bisa banyak mengundang orang-orang bisa hadir di sini. Insya Allah. Berbagi pengalaman kehidupannya. Insya Allah. Nah, jadi kembali tadi kita ini adalah gudang. Jadi posisinya ini adalah di antara tempat imam ya untuk proses keluarnya imam. Ya betul. Jadi tempat ini, ruangan ini sebetulnya untuk diperuntukkan untuk jadi kalau misalnya imam itu batal dia bisa lewat jadi di sini. Sebetulnya jalan keluar. Jadi sebenarnya nggak terlalu lebar ya maksudnya ya. Nggak terlalu lebar ya, mungkin kurang lebih lebarnya ada berapa ini? Sekitar 160-an kayaknya. 160 ya. Kurang lebih 2 meter nih Ustaz. 2 meter. Sekitar 2 meter ya. 2 meter. Ya, tapi mudah-mudahan 2 meter ini yang akan menjadi saksi kita nanti di akhirat. Alhamdulillah, amin. Inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan ya podcast ini nanti ke depannya bisa membangun generasi yang Z ini ya kan. Gen Z yang Islami betul sekali. Jadi identiknya kalau saya ke masjid itu kan identik masjid itu kan 3S. Siap. 3S bilang orang itu kan. Hampir di rata-rata masjid itu khususnya di wilayah Kaltara itu 3S. Ini baru dengar saya di sini. 3S siapa ini? Jadi 3S itu sepuh. Siap. Sampun sepuh. Sampun sangat sepuh. Jadi yang ngisi di masjid itu hampir rata-rata adalah uzur. Jadi kita itu bagaimana Istiqlal itu didukung dengan orang-orang tua kita. Ayo yang muda, sekarang waktunya yang muda. Apalagi cawapres kita kan muda nih ya kan. Siap. Cawapres kita aja muda, masa yang muda nggak bisa ya kan? Siap. Kita harus juga bisa. Jadi Istiqlal ini bagaimana kedepannya nanti adalah tergantung bagaimana anak-anak muda ini kita regenerasi kata orang tua. Itu yang kita senang. Kembali lagi Mas Saleh, ini desain-desain kita banyak sekali figur-figur di sini Mas Saleh. Nah ini Ustadz, jadi banyak figur sekali di sini. Figur ini sebetulnya panutan untuk kita. Harapannya. Jadi betul. Apa yang sudah istilahnya itu ditanam. Ibaratnya pondasi sudah dibikin nih, betul. Sama founding father lah ibaratnya. Ya, founding father kita. Kalau bahasa saya itu, kalau bahasa di pesantren itu, siap. Inda dzikrus sholih tanzilur rahmah. Itu kan kalau kita senantiasa mengingat orang-orang soleh, maka Allah akan turunkan rahmatnya bagi kita. Nah mungkin dengan adanya foto-foto para alim ulama, para kiai, para habaib, kan mungkin itu bisa menjadi rahmat bagi kita. Siap. Alhamdulillah. Harapannya seperti itu. Alhamdulillah ini media Istiqlal Channel mulai sudah kita laksanakan dan mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih menarik, bisa memberikan manfaat ke orang lain. Harapannya seperti harapannya kita bersama. Sebetulnya yang lebih kita prioritaskan. Jadi untuk generasi muda sih. Kenapa sih terbentuk MIC Media Istiqlal Channel ini? Jadi harapannya agar generasi muda itu bisa ibarat kata itu
ndak pasif gitu Ndak pasif, ya, ndak betul. pasif. Jadi harapannya ayo. Nah, Kalau apalagi mau berubah, ayo ke gitu. masjid, ayo Siap, ya kan? ke masjid. Ke masjid. Ya. Sekarang masjid kurang apa? Berubahnya dari masjid. Berubahnya dari masjid. Berubahnya Karena dari jujur masjid. Mas Saleh, saya bercerita pengalaman bahwa saya itu dari kecil memang ya di Istiqlal ini. Mungkin orang-orang tua kita yang di Kampung 4 paham dengan saya karena siap. saya itu dari kecil mainnya ya di masjid dan tidak menyangka pada detik ini kita bersama-sama duduk kita membangun Masjid Istiqlal. Nah, ini yang yang masih saya gambarkan di kepala saya, kok bisa? Kok bisa? Iya, itulah mungkin ada keberkahan di situ yang kita harap hanya Barokahnya. barokahnya betul. Barokah daripada guru-guru yang kita Ya, betul, Ustaz. cintai ya kan Ya. Mas Saleh. Ya itulah Mas Saleh, program-program di Istiqlal kan banyak sudah nih. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sebetulnya mau diekspos. Betul. Cuma karena kesibukan dan lain hal. Nah, Mas Saleh, Belum bisa ini ini. kita lagi ada program nih. Nah, siap. Program di samping daripada podcast kita ini, kan ini Masjid Istiqlal ini kan punya hajat besar nih juga. Besar sekali Hajatnya, ya kan? Jadi hajat kita tuh adalah ini masjid kita akan merehab gitu. merehab ya Mas Saleh ya. Siap. Kita lihat beberapa desain yang didesain oleh orang-orang tua kita, betul. termasuk Pak Haji Slamet Ya. di Dodok, beliau seorang insinyur, Konsultan. konsultan. Nah, itu luar biasa sekali desainnya saya lihat. Saya berharap tuh Mas Saleh, mudah-mudahan masjid ini bisa seperti apa yang didesainkan oleh beliau, bahkan bisa lebih. Itu kira-kira gimana, Mas? Insya Allah. Cuma kan gini, apa namanya ya? Jadi sebetulnya kalau kita mau berbicara hasil ya, Ustaz, Hasil, betul. hasil ya. Iya. Jadi apa yang digambar dengan realnya, ya mungkin 11-12 ya, tidak bisa No, plek sama. beda. Betul. Karena namanya kita di desain di komputer lah ya. Betul. Di komputer itu Maksimal ya. Woi, maksimal. sekali. Hasilnya tuh ngeri itu. Betul. Karena Mau yang dibikin seperti apa tuh ngeri. Iya, karena yang bekerja adalah mesin ya. Mesin, siap. Cuma insya Allah kita maksimalkan karena kalau untuk rehab sendiri prosesnya sudah dalam tahap pemesanan materialnya. Material atapnya. Untuk atapnya. Alhamdulillah. Kita pesan di Surabaya. Iya. Saya senangnya itu ketika proses lelang di malam hari Itu yang bikin gemetar saya. Betul. Bersama tokoh masyarakat Ya, kita betul. yang ada di Kampung 4, seluruh orang-orang yang berkontribusi di Kampung 4 itu hadir pada malam hari itu. Sesepuhnya hadir Iya, semua. Sementara kekurangan kita masih sekitar banyak sekali. 400-an masih. Dan hari itu 400 juga meter persegi. ternyata kita ambil kesimpulan orang-orang kita ini di Kampung 4 ternyata dermawan semua. Dermawan. Ya masalah ya. Ya, cuma bingung mereka ini. Bingung untuk menyalurkannya Menyalurkannya bingung. Betul. Iya. Karena- Kalau saya perhatikan, saya lihat orang-orang Kampung 4 ini tidak ada yang pokoknya dermawan gitu. Dermawan. Memang Hampir rata-rata. saya bagaimana nggak bisa berkata-kata lah. Iya. Betul. Jadi, waktu malam itu masih kekurangan kurang lebihnya sekitar 30 jutaan kalau saya lihat. Lebih ya? 40-an masih. 40 jutaan. 40 juta. Dan di malam itu juga selesai. 1 jam kurang. 1 jam kurang selesai. Dan Masya Allah, alhamdulillah. merinding saya di sana. Luar biasa sebetulnya. Ya alhamdulillah kita Alhamdulillah. dikelilingi dengan orang-orang yang dermawan. Ya. Ya, betul. Mereka salurkan ini sebagai amal jariah. Ada yang dihadiahkan untuk kedua orang tuanya yang sudah tuanya, masih siap. baik walaupun masih hidup, ada yang sudah hidup, meninggal. ada yang sudah meninggal. Kita mungkin mendoakan bersama-sama kali ya untuk Ya. orang-orang yang sudah mendermawankan itu, mudah-mudahan Allah angkat rezeki mereka. Amin. Dan Mudah-mudahan. pahala itu akan sampai kepada orang tua Orang tua mereka kita yang sudah wafat itu. orang tua mereka Insya Allah menjadi amal jariah. Jariahnya Kalau untuk kita pikirkan selama genteng itu, atap itu masih berdiri kokoh dan masih dipakai untuk beribadah, maka amal jariah akan terus masuk ke Masih dalam mengalir, liang insya lahat. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mudah-mudahan Ya, sesuai dengan harapan. seperti inilah Mas Soleh. Media-media kita ini ya tujuannya itu menyampaikan pesan-pesan di Istiqlal. Apalagi tidak Siap. lama lagi kita Sebetulnya ini untuk terbentuknya MIC ini mungkin sebagai bagaimana ini rame nih. Kalau saya berbicara tentang MIC ini kayaknya ya rame. memang ya menarik sih Ustaz. Menarik. Karena Rasulullah sendiri ibaratnya gitu ya. Iya, Rasulullah sendiri
dan memulai sesuatu dari masjid kan. Dari masjid, dari betul. Masjid. Jadi pusat semuanya ya, di masjid, betul. Masjid, dari masjid. Jadi jangan kaku terhadap masjid. Ya, Masjid jangan hanya dibagai sebagai sholat saja, ya. Tapi di media-media lain bisa kita pakai. Pusat segalanya dari masjid. Pusat segalanya tertumpu ke masjid ke dulu masjid, ya. sebetulnya. Jadi Karena, jangan, nah ini untuk yang muda-muda nih ya. Muda-muda kita jangan sungkan ke masjid. Kondisi kita seperti apapun, terhina seperti apapun, masjidlah tempat kita kembali kepada Allah. Siap. Memang rumah yang paling nyaman sih. Paling nyaman. Kalau ibaratnya musyawarahnya pun ya alhamdulillah sih untuk di Masjid Istiqlal ya. Di Masjid Istiqlal itu kita lebih sering bukan musyawarah ini sih, sharing ya. Lebih sering sharing dengan ya. Para sesepuh kita. Ya alhamdulillah mereka itu begitu mensupport. Support Ya, sekali. Saya lihat orang-orang tua kita banyak ngasih masukan ke kita yang muda-muda. Iya, betul. Jadi dan ini sebetulnya MIC ini mewakili wadahnya dari para masjid-masjid nih. Iya, kan begitu Ustaz ya? Betul. Jadi yang selama ini masjid itu cuma flat aja ya. Flat saja. Katanya flat aja ya. Jam 8 selesai Isya mati semua. Mati semua. Ya kan? Lampu mati. Nggak ada kegiatan lagi. Padahal remaja-remaja kita ini ya kan yang ngumpulnya kita bahasakan ya kita nggak tahu di seperti apa. Tapi sementara remaja-remaja masjid kita ya mau ngumpul silahkan di Istiqlal ya kan. Silahkan ngumpul mau ngapain di situ dan tentunya cintai dulu masjid. Hati kita tuh tahu dekat dulu dengan masjid. Nanti suatu saat itu akan merubah keadaan kita. Itu yang juga saya rasakan Mas Oli. Ketika dari kecil sampai besar, akhirnya ketika melalang buana ke negeri, bahasanya kita belajar keluar daerah ya kan. Ujung-ujungnya kembali lagi kita ke masjid. Nah, salah satu contoh ketua kita ya kan. Ketua kita itu luar biasanya apa itu beliau sudah ke berbagai macam negara. Bukan daerah lagi. Kalau kita masih lingkungan kampung 4, kampung 6 ya kan. Kalau beliau sudah ke Jepang, ke Korea dan lain sebagainya. Rusia. Pokoknya sudah beliau jelajahi. Qatar, Uni Emirat itu pokoknya sudah checklist semua. Nah, itu tapi ujung-ujungnya beliau kembali lagi ke Masjid Al-Istiqlal dan beliau menjadi ketua DKM kita. Nah, dari beliau lah juga kita sebenarnya kita akui kita banyak belajar dari beliau. Ya betul. Karena ilmu wawasan beliau, cara kepemimpinan beliau, leadershipnya luar biasa. Kita akui. Saya banyak pengalaman dari Mas Ketua. Kita manggilnya Mas Ketua. Kita manggilnya enggak jadi takmir, biar enggak terlalu ini. Iya, jadi kita mau olok Mas Ketua juga. Enak ya kan? Karena posisinya orangnya humble gitu. Dia selalu nerima apa yang menjadi masukan kita ya kan. Itu senang ya saya di Istiqlal. Makin berkembang akhirnya kita punya media-media Istiqlal ini. Masih banyak lagi orang-orang tua kita yang tidak kita sebutkan tapi kontribusinya luar biasa. Termasuk podcast ini. Ini salah satu support dari orang tua kita juga. Ya mungkin saya tidak usah sebutkan nama beliau. Beliau itu luar biasa. Beliau niatkan segala bentuk penghasilan beliau untuk fisabilillah. Masya Allah, ini kalau di total. Kita kalau sudah total mungkin kita nggak akan nyangka bahwa podcast kita nih kira-kira bisa berdiri apa enggak ya. Tapi bagi beliau, alhamdulillah Allah mudahkan itu. Langsung eksekusi. Langsung dieksekusi. Alhamdulillah, Mas Soleh, bincang-bincang kita hari ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya kan. Insya Allah kita teruslah saling support untuk media kita Istiqlal kita ini. Tujuannya satu, nanti generasi adik-adik kita lagi mereka bisa mencontoh Istiqlal ini jadi tidak jauh relnya. Dia melihat nih kan, orang-orang tua dulu seperti ini relnya, maka mereka akan mengikuti seperti itu. Nah, itu yang kita inginkan untuk generasi-generasi kita, bahwa Masjid Istiqlal itu arahnya seperti ini loh. Siap. Nanti anak-anak mudanya tinggal meneruskan. Padahal kita juga masih muda sih sebenarnya. Muda menurut pandangan kita. Pandangan orang lain kita semua sudah. Baik, Mas Soleh, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Bersama keluarga. Amin. Tadi teman-teman berkaitan dengan apa nama
perusahaan Mas Soleh. Oh siap. Viva Furnitur. Viva Furnitur Tarakan. Ya, Itu untuk desain interior gitu ya. Desain interior sekaligus produksinya. Siap. Itu alamatnya di mana Mas Soleh? Di Kampung 4. Kampung 4 Jalan Masjid Istiqlal. Dekat masjid lagi. dengan Bukannya masjid. Pokoknya siapa saja yang punya rumah baru atau sudah punya rumahnya mau diperindah oleh Mas Soleh melalui Viva Furniture, nanti saya sertakan di deskripsi linknya. Itu nanti bisa dihubungi beliau, nanti berhubungan saja beliau. Atau kalau misalnya di mana itu, datang saja ke Istiqlal. Siap. Beliau selalu standby di Istiqlal. Alhamdulillah selalu standby di Istiqlal, dan insya Allah itu akan bisa membuat rumah-rumah kita menjadi lebih indah, lebih nyaman, dan mudah-mudahan kita juga berdoa. Insya Allah. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak ya kan. Amin. Saya pun punya hajat kalau punya rumah, saya akan desain bersama. Amin. Karena saya sudah melihat sendiri hasilnya, luar biasa Mas Soleh. Itu belajar dadakan Mas Soleh? Saya belajar otodidak nih. Otodidak ya Mas Soleh ya. Jadi banyak yang menyangka dikiranya saya insinyur. Padahal apa ini? Padahal saya ini Alia, lulusan Alia. Masya Allah, malah lulusan Alia. Nah ini membuktikan kepada orang bahwa lulusan pondok itu nggak mesti jadi penceramah ya Mas Soleh ya. Jadi manfaat itu sesuai dengan apa yang ada di podcast kita. Siap. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaat untuk orang lain. Mas Soleh bisa memberikan manfaat untuk sesuai dengan bidangnya, saya dengan bidangnya, dengan teman-teman yang lain juga ya kan. Tapi alhamdulillah Mas Soleh, masjid kita ini komplit. Alhamdulillah. Ini paket komplit. Jadi ibaratnya kalau ini 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Apalagi sering ngopi kita di sini. Sebetulnya Ustaz, dari ngopi ini jadi semua itu teng seperti itu. Dari ngopi itu. Ya dari ngopi sebenarnya. Emang kopi ini kadang ada karomahnya juga. Daripada kopi. Gawai Ustaz. Iya, gawai karena kan minumannya para aulia ya kan, kopi ini kan untuk mereka itu berhubungan dekat dengan Allah di malam hari, maka kopi inilah sebagai salah satu wasilah mereka. Wasilahnya biar enggak ngantuk. Itu tadi ya Mas Soleh. Alhamdulillah masjid kita. Makasih Mas Soleh sudah datang menyiapkan waktunya untuk kita bincang-bincang ini sedikit. Nanti di lain kesempatan kita akan ngobrol lagi bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, kita satu kata nih Mas Soleh untuk Istiqlal apa ini? Bangga aja. Bangga ya. Bangga menjadi saya menangis jadi. Serius. Mau nangis ini. Ya Allah, bangga saya dikelilingi orang-orang yang hebat lah. Yang hebat ya. Hebat. Orang-orang tua kita ini hebat semua. Masya Allah. Ya Allah. Rasanya tuh kalau kita berbicara tentang bangga orang tua kita, memang saya juga rasakan ini. Ya, kita sudah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang tua kita ini panjang umur, sehat walafiat ya. Ya, sehingga setiap momen-momen itu tidak ada kekurangan di antara kita, maksudnya masih berkumpul bersama komplit gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan kepada Allah. Sibuknya kegiatan kita masih disempatkan untuk ngumpul bersama-sama, interaksi lah, membahas bagaimana masjid ke depannya. Baik, Mas Soleh, demikian insyaallah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Saya Effendi dan Mas Soleh. Demikian kami akhiri bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.